Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Ribuan honorer K2 di daerah ini diproses jadi PNS. Kalimat Bupati menggetarkan jiwa. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu ribuan honorer K2 di daerah ini diproses jadi PNS. Kalimat Bupati menggetarkan jiwa. Simak informasinya baik-baik. cpnn.com Sentani di tengah ketidakpastian nasib non-ASN terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer mulai 28 November 2023. Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua mengambil keputusan tegas. Pejabat sementara atau PJS Bupati Jayapura Triwarno Purnomo menyatakan Pemkab memberikan perhatian terhadap para tenaga kerja kontrak atau honorer K2 kategori 2. Triwarno menegaskan para honorer K2 akan diproses untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di daerah tersebut. Namun pengangkatan menjadi PNS diprioritaskan untuk honorer K2 yang telah lama mengabdi, tentunya dengan standar dan ketentuan berlaku. Bagi honorer K2 yang belum terakomodir, segera bertemu saya. Apalagi yang sudah lama mengabdi tetapi belum diangkat-angkat harus dibantu, kata Triwarno. Ditegaskan lamanya masa pengabdian para honorer K2 menjadi pertimbangan pemerintah untuk memproses mereka jadi PNS. Dia mengatakan para honorer K2 bukan pencari kerja, tetapi mereka sudah berbakti untuk negara selama bertahun-tahun. Saya apresiasi bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, meskipun dalam waktu yang tidak singkat menanti kepastian status, tetapi tetap setia mendedikasikan dirinya untuk negara di kabupaten ini, ujarnya. Triwarno menjelaskan honorer K2 terbagi dalam 3 kategori. Pertama, honorer K2 orang asli Papua OAP asal Kabupaten Jayapura sebanyak 60%. Kedua, honorer OAP selain dari Kabupaten Jayapura sebanyak 20%. Ketiga, honorer K2 non-OAP sebanyak 20%. Jadi ada 3 kategori, yakni OAP yang adalah orang asli Kabupaten Jayapura, lalu OAP yang bukan asli, dan non-OAP katanya lagi. Disebutkan jumlah tenaga honorer K2 di Kabupaten Jayapura kurang lebih 1.000 orang. Nanti akan didata siapa saja yang masa pengabdiannya lebih lama, maka akan menjadi prioritas untuk diakomodir menjadi PNS. Bagi para honorer K2 harus bersabar sebab pemerintah tidak menutup mata. Kami akan mengakomodir terutama yang sudah sangat lama mengabdi, ujarnya penanggung jawab Bupati Jayapura. Berlaku November 2023, ini aturan penghapusan tenaga honorer yang bikin kepala daerah pusing. Simak informasinya baik-baik. Jakarta, Kompas TV. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB Asweranas untuk mencari jalan tengah terkait masalah tenaga honorer di daerah. Seperti diketahui, pemerintah akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan, namun jumlah tenaga honorer di daerah masih sangat banyak. Padahal aturan itu akan diterapkan mulai 28 November 2023. Seperti yang tertera dalam surat edaran yang diterbitkan Kemenpan RB saat masih dipimpin oleh almarhum Cahyokumolo. Adapun latar belakang diterbitkannya surat edaran itu adalah berupa pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aturan Sipil Negara atau ASN. Pasal tersebut berisi pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Selanjutnya pasal 8 undang-undang yang sama menyebutkan pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Kemudian peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018
tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau peraturan tersebut berisi 1. Pasal 96 ayat 1 berbunyi PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Ayat 2 berbunyi larangan sebagaimana disebut pada ayat 1 berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Pasal 99 ayat 1 berbunyi, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah tersebut atau termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural serta instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau badan layanan daerah. 3. Kemudian lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sebelum diundangkannya peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. 4. Lebih lanjut pasal 99 ayat 2 berbunyi pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Dengan demikian, pemberlakuan 5 tahun sesuai Pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Artinya, mulai 28 November 2023 sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Berdasarkan latar belakang tersebut dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, para pejabat pembuat komitmen diminta untuk A. Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. B. Menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. C. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga dan status outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. D. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. E. Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah. Tenaga honorer hanya bisa beralih status kepegawaian dengan tes seleksi dari pemerintah, yaitu lewat seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan CPPK. Meski begitu, pemerintah telah mempermudah tenaga honorer agar bisa lulus tes seleksi dengan menurunkan nilai skor yang dibutuhkan atau passing grade. Yang terakhir, kemarin Pak Ketua PPSI menanyakan mengenai urusan tenaga honorer. Betul Pak, yang di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota masih banyak. Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, kata Jokowi. Tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik, karena ada yang masih di provinsi itu masih ribuan, ada di kabupaten atau kota yang ratusan. Itu angka-angka yang perlu kita pikirkan bersama-sama, ucapnya. Menurut Jokowi saat ini menjabat sebagai wali kota
Solo, larangan penggunaan tenaga honorer sebenarnya sudah ada, sehingga saat itu tidak ada Pemda yang merekrut tenaga honorer. Tetapi saat saya masih wali kota itu sebetulnya sudah 100% di stop, tapi nggak tahu kok muncul lagi, bisa ribuan lagi. Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengahnya. Saya tadi pagi saya minta kepada Menpan RB dan tolong kalau nanti sudah diputuskan bisa dilaksanakan bersama-sama. Tutur Jokowi seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.